Routing table adalah tabel yang memuat seluruh informasi IP address dari interface router yang lain sehingga router yang satu dengan router yang lainnya dapat saling berkomunikasi. Routing table juga berisi informasi bagaimana cara router dalam mencapai suatu network. Routing table juga sangat penting karena router menjadikannya sebagai pedoman untuk mengirimkan setiap paket data yang diterima. MAC address table adalah tabel yang dibangun oleh switch untuk secara efisien mengalihkan frame antara interface. Ketika switch menerima frame, ia mengaitkan MAC address perangkat pengirim dengan port switch tempat ia diterima. Dengan cara ini, switch secara dinamis membangun tabel alamat dengan menggunakan sumber MAC address dari frame yang diterima. Store and forward switching merupakan metode penerusan frame data pada switching, di mana metode ini akan menunggu sampai seluruh frame telah tiba sebelum meneruskannya. Metode ini menyimpan frame di memori. Setelah frame berada di memori, switch akan memeriksa alamat tujuan, alamat sumber, dan CRC atau Cyclic Redundancy Check. Jika tidak ada kesalahan, frame akan diteruskan ke port yang sesuai. Proses ini memastikan bahwa uji jaringan tidak akan terpengaruh oleh frame yang rusak atau terpotong. Fragment free switching merupakan bentuk pengembangan dari cut-through switching. Switch yang menjalankan cut-through switching hanya membaca sampai bagian destination MAC address dari Ethernet frame sebelum membuat keputusan switching. Sedangkan switch yang menjalankan fragment free switching membaca 64 bytes pertama dari Ethernet frame, di mana 64 bytes pertama ini merupakan ukuran minimal untuk pengecekan error sebelum meneruskan ke host tujuan, dan juga untuk mencegah meneruskan Ethernet run frames atau frame-frame yang rusak atau Ethernet frame yang lebih kecil dari 64 bytes. Collision domain adalah kumpulan dari perangkat LAN di mana frame dapat bertabrakan satu sama lain pada media yang sama. Proses collision ini hanya dapat terjadi pada hub yang berprinsip jika salah satu PC mengirimkan data kepada PC yang lain dan terdapat PC yang lain yang juga mengirimkan data, maka akan terjadi collision. Collision ini juga dapat terjadi pada jaringan Wi-Fi. Untuk mencegah collision ini dapat digunakan metode akses CSMA atau Carrier Sense Multiple Access dengan tipe CA atau Collision Avoided. Beberapa hal yang menjadi karakteristik dari collision domain ini, yang pertama, dipisahkan oleh perangkat yang bekerja pada layer 2 atau data link seperti bridge dan switch layer 2. Yang kedua, menggunakan MAC address sebagai identifikasi perangkat. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai pengaturan lalu lintas data atau traffic flow. Yang keempat, mengurangi jumlah perangkat dalam sebuah segmen dengan cara memperbanyak jumlah segmen. Broadcast domain adalah sebuah divisi logika pada jaringan komputer di mana semua host dan node atau perangkat dapat menjangkaunya atau terhubung dengan host dan node lainnya melalui broadcast pada layer data link. Broadcast domain ini dapat berada pada segmen jaringan yang berbeda maupun yang sama. Beberapa hal yang menjadi karakteristik dari broadcast domain. Yang pertama, dipisahkan oleh perangkat yang bekerja pada layer 3 atau network seperti router dan switch layer 3. Yang kedua, digunakan sebagai pengaturan lalu lintas data atau traffic flow dan meniadakan broadcast. Yang ketiga, menggunakan logical address atau IP address.